Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Saudara-saudari sekalian, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal 3 bulan Zulhijjah. Muhammadiyah berarti 4 ya. Itu adalah sesuatu yang biasa, berarti tahun ini sama dengan tahun kemarin ya. Tahun kemarin juga 1 hari lebih awal. Adapun tentang perdebatan puasa Arafah mengikuti wukuf ataukah tanggal hijriyah, sepertinya itu tidak saya singgung terlebih dahulu, kecuali jika nanti ada pertanyaan. Saudara-saudara sekalian, maka karena ini adalah permulaan awal bulan Zulhijjah, yang jika diketahui bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, yang banyak kaum muslimin tidak memahaminya. Sampai ada yang menganggap, kok fulan puasa sih dari tanggal 1 Zulhijjah? Emang ada? Nah, ini menunjukkan betapa kaum muslimin ini masih banyak yang antara belum mendengar, atau sudah mendengar tapi belum memahami, atau mungkin sudah memahami tapi tidak memahamkan kepada orang lain. Nah, maka penting sekali majelis ilmu itu, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, mendapatkan satu karunia yang luar biasa jika mengikuti sebuah majelis. Karena perbedaan antara orang Teluk ke sini sampai ke Bandar Lampung Tengah gitu ya, yang banyak pengajian, dengan Lempasing ke sana ya, Lempasing ke arah Padang Cermin, jauh sekali. Ya, karena di sini begitu banyak menjamur majelis-majelis ilmu. Nah, maka sama dengan apa yang akan saya bahas ini, yaitu terkait tentang kemuliaan, keutamaan, amalan, fadilah, dan seabrek sesuatu yang ada di dalam bulan Zulhijjah. Baik, saya awali dulu dengan ayat Al-Quran di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan bagi Allah itu ada 12. Ya. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Dan ini pun masih asing di telinga kaum muslimin, adanya bulan haram. Walaupun mereka pernah dengar bulan haram, tapi ternyata juga nggak paham bulan haram itu bulan yang mana aja. Ada 4. 3 datang berurutan dan 1 terpisah. Apa yang berurutan dimulai dari bulan lalu, yaitu bulan Zulqa'dah. Dilanjut kemudian dengan bulan Zulhijjah yang hari ini kita sedang berada di dalamnya. Kemudian bulan Muharram. So far, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Ini bukan bulan haram. Lalu ada bulan Rajab. Rajab ini adalah 1 bulan yang terpisah dari 4 bulan itu. Dan ini disebut dengan bulan haram. Mungkin saya juga tidak akan berbelit tentang mengapa Allah memberi nama atau sejarah mengapa 4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Kembali lagi bahwa dari 4 bulan itu ada 1
ya, yang hari ini kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Zulhijjah. Maka Imam Qatadah ini adalah seorang tabi'in, pakar tafsir Quran, berguru dengan sahabat bernama Ibnu Abbas, seletingan sama Ikrimah, Mujahid. Mereka belajar dengan Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah bakal menjadi ahli tafsir. Nah, Imam Qatadah mengatakan ya bahwa di bulan haram ini fihi tudha'af al-a'mal. Di dalamnya ada pelipat gandaan amal. Nah, ini yang tidak difahami tadi. Bahwa pada bulan ini ada pelipat gandaan amal. Mungkin kita terlalu terlena atau mungkin ya terlalu fokus dengan kemuliaan Ramadan sampai kita tertutup bahwasanya ada bulan yang gak kalah istimewa dengan bulan Ramadan. Ya, maka sampai-sampai ada kutaib khusus, ya, buku kecil, ya, hanya 94 halaman. Judulnya adalah Majalis Ashri Dzulhijjah. Perkara-perkara atau majelis-majelis tentang 10 awal bulan Zulhijjah. Maka mari kita simak baik-baik. Fa inna syahra Ramadan wa ashra Dzulhijjah min mawasim mudha'afatil ujur. Jadi enggak cuman Ramadan, ada bulan yang kita sedang ada di dalamnya yaitu Zulhijjah, merupakan musim pelipat gandaan amal. Nah, jadi kita ini sedang berada di musim pelipat gandaan amal. Maka beruntung sekali Bapak Ibu sekalian jika Allah berikan rizki berjumpa dengan Zulhijjah. Lau fatathu Ramadan, ya, seandainya di bulan Ramadan dia tidak maksimal melakukan amal shalih atau mungkin terkendala dengan safar ataupun sakit, sekarang kita diberi kesempatan kedua untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah. Wa min mawasimit tijarah, musim jual beli, ya, musim jual beli dengan Allah berupa amal soleh. Wa ala ahlil ilmi, maka bagi ahlul ilmi atau para duat, para ustadz, ini punya tugas untuk menjelaskan ini kepada kaum muslimin agar merata pengetahuannya, difahami bahwa 10 awal Zulhijjah jangan sampai disepelekan atau jangan sampai disia-siakan. Ya. Sebagaimana kita begitu merugi sekali jika tidak maksimal saat bertemu dengan Ramadan, maka sama saja. Ya. Jangan yang penting Ramadan saya dapat. Ya. 10 awal bulan Zulhijjah ini juga sangat-sangat penting. Ya. Maka ya, karena Allah Subhanahu wa taala memahami begitu pendek umur umat Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala berikan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu di mana ada pelipat gandaan amal. Jadi meskipun umur kita ini pendek, sedikit, tapi kita mampu mendapatkan pahala melimpah. Sebab Allah memberikan beberapa tempat, waktu, kondisi kita mendapatkan pelipat gandaan amal. Nah, itu adalah bonus. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bonusnya adalah yang hari ini kita sedang ada di dalamnya. Ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat biasa untuk memuliakan satu hari di antara hari lain. Bulan satu dengan bulan yang lain. Itu sesuatu yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa akhlafallahu ala hadhihi al-ummah an qasri a'mariha bi barakatin fi amaliha. Wa bi wujudi mawasim tudha'afu fiha al-ujur. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan musim-musim untuk panen pahala. Ya. Wa idza kana al-muslimu matluban minhu al-amalu sholih fi kulli waqtin. Ya memang kita faham bahwa beramal sholih itu enggak harus di waktu-waktu di mana Allah memberikan pelipat gandaan. Jangan sampai difahami begitu. Wah, berarti di selain waktu-waktu musim-musim pelipat gandaan, saya biasa aja.
Ya tentu tetap kita berusaha untuk maksimal berbuat baik, tapi kalau sudah masuk di waktu-waktu seperti ini, musim-musim panen amal begini, jangan sampai biasa aja. Kalau di hari biasa kita sedekah 1000, berarti kalau sudah masuk musim pahala begini, jangan 1000 lagi. Kalau kita di bulan-bulan lain, di waktu-waktu lain kita sholat 5 waktunya mungkin masih bolong atau tidak tepat waktu, maka jangan sampai masuk bulan-bulan yang kayak gini nih, begitu besar pahalanya kita sama juga. Maka harus diberikan yang lebih besar daripada itu. Sebagaimana kita tahu, ya ini ilustrasinya adalah sebagaimana para petani. Petani itu kan tetap aja mereka itu berangkat setiap hari untuk ngecek keadaan sawahnya, untuk ngecek keadaan airnya, untuk ngecek keadaan rumputnya, apakah sudah penuh, sudah banyak ataukah belum, perlu disemprot dan lain sebagainya. Ketika datang musim panen, mereka akan datang dengan begitu semangat. Ya sama kayak kita juga. Kita tetap beramal, tapi kalau udah masuk musim panen pahala, maka semangat kita sebagaimana semangatnya para petani yang udah ngelihat padi itu sudah niung kuning. Wah, semangatnya luar biasa. Ya sama dengan kita ini. Nah, itulah perumpamaannya agar kita memahami semangat seseorang ketika memasuki bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah. Wa dha'afu minal juhdi bughyah an yanalu akbar qadrin minal arbah. Apa fungsinya tujuannya? Tujuannya agar mendapatkan lebih dari yang biasa dia lakukan. Jadi kalau kita di bulan biasa, ya kita beramal 10, maka di bulan musim-musim pahala begini ditambah 20, ditambah. Pokoknya jangan kayak biasanya. Bil a'mali sholih lahum mawasim yanbaghi an yudha'afu fiha min juhudihim bughyah naili akbari qadrin minal ujuri wal hasanat. Nah, itu tentunya tujuannya agar kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maka dari bentuk kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, an yuwaliya mawasimul khairat alaihim ala madaril ayyam wasyuhur. Maka Allah pilihkan hari-hari tertentu, pilihkan bulan-bulan tertentu. Ya. Fama in qada mausimu syahri Ramadan. Kalau kita udah kelewat Ramadan yang lalu, illa wa aqbala mausimun azim. Maka hari ini datang lagi musim kedua untuk pelipat gandaan amal solih. Baik, di dalam Quran surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mungkin sebagian juga sudah hafal, wal fajri walayalin asyri. Demi waktu fajar dan 10. Ya, dan malam yang 10 dan malam yang 10. Wal murad bil layalil asyri fi qali jamaahiril mufassirin asri Dzulhijjah. Maksud daripada kalimat 10 di surat Al-Fajr ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini walaupun memang sebagian mufassir atau sebagian ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal ini. Tapi jumhur atau kebanyakan mayoritas para ahli tafsir mengatakan Allah sedang bersumpah dengan kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai disumpah. Allah nggak mungkin bersumpah pada sesuatu yang nggak penting. Allah pasti nggak akan bersumpah dengan sesuatu yang nggak istimewa. Annaha asrul adha li juma'il hajjah min ahli ta'wil. Ya, begitu banyak yang menafsirkan demikian. Ternyata di dalam Quran tafsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama, bahwa beliau mengatakan maksud dari 10 di sini adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, di dalam teks yang lain hadis Rasulullah juga kanu yu'adzibuna 13. Orang-orang dahulu, para salafus sholih, itu terbiasa untuk memuliakan 10 yang 3 atau 3 yang 10. Mereka terbiasa untuk memuliakan 3 yang 10. Pertama, 10 pertama adalah 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah 10 awal bulan Muharram. Mereka sangat terbiasa untuk memuliakan ini. Tentunya dengan beramal sholih. Wallahul azim la yaqsim illa bil azim.
tentu Allah tidak akan bersumpah pada sesuatu yang enggak penting tadi. Wa hadza yadullu ala azmati hadal ashar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk manusia agar mengagungkan 10 awal bulan Zulhijjah ini sebagaimana Allah mengagungkannya. Ya, sebagaimana Allah bersumpah dengannya. Ya. Ibnu Taimiyah sampai pernah ditanya, begitu seriuskah 10 awal bulan Zulhijjah? Baik, sebelumnya saya awali dulu dengan hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ayyamin ala amalu shalih fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada hari di mana amal solih yang dilakukan pada hari itu lebih baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi 10 awal bulan Zulhijjah beramal solih apapun di dalamnya, maka nggak ada yang bisa menandingi daripada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekali lagi, jangan sampai kita menganggap ini bulan atau tanggal-tanggal biasa, hari-hari biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan demikian. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, walal jihad?" Masa iya sih? 10 awal bulan Zulhijjah masa lebih mantep sih? Apakah juga dengan jihad? Apakah jihad masih kalah dengan 10 awal bulan Zulhijjah itu? Kemudian dijawab sama Rasulullah SAW, "Na'am, tentu." Masya Allah. Berarti jihad aja masih nggak bisa menyaingi daripada berbuat baik, amal solih pada 10 awal bulan Zulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja min nafsihi wa malihi walam yarji minhu bisyai. Kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya mengerahkan jiwa dan juga hartanya dan tidak pulang. Berarti syahid di jalan Allah, nggak balik lagi, harum namanya. Ya, hanya kembali nama saja. Kecuali itu, karena memang tidak ada pahala yang lebih menandingi pahala syahid di jalan Allah. Berarti bahwasanya berbuat baik pada 10 awal bulan Zulhijjah ini menandingi seluruh amalan apapun yang ada pada bulan itu. Nah, pertanyaannya, lebih mulia mana? Antara 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Jawabannya? Lebih mulia mana Bapak Ibu sekalian? Lebih mulia 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Berat nih pilihannya nih. Mau ngomong 10 awal bulan Zulhijjah, tapi siapa yang nggak kenal kemuliaan malam Lailatul Qadar? Mau jawab 10 akhir Ramadan, masa iya kita mau mendustakan hadis ini? Maka Ibnu Taimiyah sampai turun tangan menjelaskan ini. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, mana yang afdal wahai Ibnu Taimiyah? 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Lalu apa jawaban Ibnu Taimiyah? Maka beliau menjawab, ayyamu ashri Zulhijjah afdal min ayyamil ashri min Ramadan. 10 awal Zulhijjah lebih afdal, lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Belum selesai. Belum selesai ini. Apanya? Kemudian dibantu oleh muridnya, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan maksud dari penjelasan Ibnu Taimiyah ini, bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, kemuliaan 10 awal Zulhijjah lebih afdal dari 10 akhir Ramadan jika dilihat siangnya. Jika yang dilihat siangnya. Kemuliaan 10 akhir Ramadan tetap mulia jika yang dilihat adalah malamnya. Mengapa? Karena pada siang 10 Zulhijjah ada bulan atau tanggal 9 Arafah, dan pada bulan 10 akhir Ramadan ada malam yang lebih mulia atau mulia, malam yang setara dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Wah, sangat objektif sekali ini. Adil ya. Jadi dua-duanya ternyata luar biasa. Yang dilihat tinggal siang atau malam. Kalau siang berarti kita harus semangat melakukan kebaikan di 10 awal bulan Zulhijjah. Terutama begitu nanti kita masuk di tanggal 9. Wah, tanggal 9 sih jangan sampai kelewat pokoknya.
Pokoknya usahakan betul untuk berpuasa. Ya kalau kita nih nggak mampu puasa dari tanggal 1 kemarin, ya kalau santri Ulul Albab ketika liburnya nggak kayak sekarang ini kan libur semesternya kebetulan di awal Zulhijjah, sehingga mereka di rumah. Nah, ini kita nggak bisa ngontrol mereka puasa Zulhijjah. Tapi kalau mereka seperti tahun sebelumnya, mereka ada di pondok, kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 pun begitu kan, sampai makan pagi ya, setelah selesai sholat. Nah itu, jadi kalau kita tidak mampu, ya karena kita ini sadar bahwa kita ini punya pekerjaan dan lain sebagainya, jangan sampai tanggal 9-nya ikut kelewat. Kalau kita nggak mampu dari tanggal 1, maka tanggal 9-nya jangan sampai terlewat. Ya, karena pahalanya tukaffiru sanah madiyah wa ba'diyah. Setahun lalu dan setahun mendatang. Nah, itulah kemuliaan 10 awal bulan Hijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan siangnya, karena siangnya ada hari Arafah. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai atau Rasulullah SAW sampai menjadikan 10 awal bulan Zulhijjah ini menjadi hari yang istimewa? Ternyata ketika dilihat, para ulama akhirnya mencari-cari ya hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ternyata pada 10 awal Zulhijjah terdapat atau waktu berkumpulnya seluruh amal kebaikan. Dan amalnya bukan amal-amal kaleng, ya, amal-amal yang luar biasa. Saya ulangi lagi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal Zulhijjah ini menjadi istimewa? Sebab pada tanggal ini berkumpulnya seluruh amal solih yang gak kaleng-kaleng. Apa aja? Sholat, yaitu sholat Idul Adha. Yang kedua adalah sedekah, yaitu dari hewan kurban. Kemudian selain daripada sholat dan sedekah, juga ada yang paling besar, yaitu Yaumal Hajjil Akbar, yaitu hari melakukan ibadah haji bagi siapa yang mau. Jadi ada sholat, kemudian juga ada siam, ada puasa. Jadi sholat, puasa, sedekah, dan haji. Wala yata'ata dzalika fi ghairiha. Monggo dicari, adakah hari yang berkumpul seluruh amal kebaikan yang gak kaleng ini selain di awal bulan Zulhijjah? Tidak ada. Gak ada. Karena gak mungkin kita mau haji di bulan Ramadan. Kita gak mungkin akan melakukan haji di bulan Ramadan. Sehingga memang menangnya Zulhijjah ini sebab ada amalan haji. Nah ini yang luar biasa dari 10 awal bulan Zulhijjah ini. Ya maka ya sebetulnya amal solihnya itu apapun boleh, silahkan. Itu tidak harus pada satu amalan tertentu. Ya, maka nggak harus dengan puasa, nggak harus dengan sedekah. Ya, apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita giatkan, maka lakukan. Kenapa? Karena kalimatnya adalah umum. Al-amalus shalih. Pokoknya apapun yang penting itu amal kebaikan. Wa min dzalik as-shalah. Ya memang contohnya adalah salat. Yang paling bisa kita kerjakan adalah salat. Fa shalah ya habbul amal. Karena salat merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhafidu awalan 'alal faraid. Maka kalau kita mungkin belum terbiasa melakukan sholat fardu berjamaah, maka di awal bulan Zulhijjah ini lakukan itu. Biasakan itu. Kalau kita mungkin belum berat, masih berat untuk melakukannya di masjid, ya, setidaknya sudah bisa untuk melakukan itu. Atau tidak tertinggal sholatnya. Wa yastaksiru minan nawafil. Kalau sudah mampu untuk melakukan yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lanjutkan tambah dengan nafilah. Yaitu sholat-sholat sunnah. Sholat duha, sebelumnya sholat syuruk, kemudian sholat malam, ya, sholat-sholat sunnah, qobliyah dan juga ba'diyah. Ditambah. Wa yastaksir. Kemudian juga
perbanyak sholat-sholat sunnah itu. Mungkin kita nggak biasa sholat habis wudhu, sholat. Kita nggak biasa sholat tahiyatul masjid, sholat. Kita nggak biasa sholat qobliyah, sholat. Apalagi sholat-sholat yang fardu. Nah, maka infak air, ini infak yang baik nih. Infak yang dicintai. Jadi kalau kita ini bukan termasuk orang yang bisa atau semangat untuk menuntut ilmu dengan cara menghadiri majelis, maka air yang nyampe ke sini maka juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana Bapak Ibu yang duduk mendengarkan majelis ini. Apalagi kalau ya udah ngasih sekaligus duduk juga ikut majelis, maka mudha'afatul ujur. Sekali lagi dia akan mendapatkan pelipat gandaan. Kemudian al-hajj wal umrah fardhan aw naflan. Ini bagi yang mampu. Haji dan umrah baik yang sunnah atau yang fardu. Maksudnya yang kedua, yang ketiga atau emang baru yang pertama. Nah, baru yang keempat adalah siyam, yaitu puasa. Nah, fayastahibu siyamu tis'atil ayyamil aula. Sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah untuk melakukan ibadah saum sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa yata'akkad minha yaum Arafah. Dan lebih ditekankan lagi khusus di tanggal 9. Ya. Fa'an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sana allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Aku berharap, aku mengira Allah akan mengampuni dosa hamba yang lalu dan yang akan datang. Wa min dzalik adz-dzikru bi jami'i anwa'ih. Yang keenam, amalan yang lain yang mungkin bisa kita kerjakan adalah zikir. Zikir ini macamnya banyak. Di antara pendapat para ulama, khususnya mazhab Hambali, mereka sudah mulai untuk takbiran ya. Itu sejak tanggal 1. Takbir yang dia takbir umum ya, bukan takbir yang muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu sholat. Kalau takbir yang terikat dengan waktu sholat kan dimulai dari tanggal 9 ba'da subuh. Berakhir tanggal 13 ba'da asar. Itu kan setelah sholat kan kita takbir. Takbir yang kita kenal takbiran. Nah, takbir ini nggak harus menunggu daripada tanggal 9. Maka takbirlah dari sekarang. Dengan cara sendiri. Dalam bentuk zikir. Menunggu qomat misalnya. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Atau diantara zikir yang paling Allah cintai adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak mau kan? Zikir dengan sesuatu yang paling Allah cintai. Kemudian yang juga tidak kalah penting, zikir yang saya maksud di sini adalah zikir melalui tilawatul Quran. Ngaji. Ya. Semangat-semangat Ramadan di kampung masih ada. Di Banjaragung, di pondok di mana saya ada di sana. Mereka ya pakai mic ba'da subuh sama ba'da qabla maghrib ya. Mereka ngaji pakai mic ya. Mungkin itu efek dari semangat Ramadan. Ya, cuman makin lama udah makin jarang tuh. Ya, karena memang terkikis. Tapi kalau masih Ramadan, Masya Allah. Qabla maghrib sama ba'da subuh itu masih tilawah ya. Enggak harus di masjid untuk membacanya, silahkan di rumah ya. Baca 1 juz, baca setengah juz. Kalau orang yang biasa dalam menghatamkan Al-Quran itu mungkin 1 juznya paling lambat 1 jam ya, paling lambat 1 jam. Nah, kalau mau dipotong dibagi 5 kali waktu sholat berarti 2 lembar setiap sholat. Nggak kerasa sehari dapat 1 juz ya. Kalau mau dijamak ya pilih waktunya, ba'da maghrib misalnya, atau qabla tidur misalnya, atau ba'da subuh misalnya ya. Ala kulli hal kita punya waktu di mana mendapatkan tilawatul Quran ini. Wassalatu ala nabi. Kemudian di antaranya juga memperbanyak sholawat. Di tanggal-tanggal ini untuk memperbanyak sholawat.
Kemudian wa yata'akkad min dzalika takbir wa yabda'u takbirul mutlaq biduhuli 10 Dzulhijjah. Jadi takbir mutlak tuh dimulai dari tanggal 1 udah bisa. Takbirnya mutlak, ya takbir sendiri-sendiri, bukan takbir yang diikat dengan waktu sholat. Nah, tadi yang saya bilang, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu pokoknya baca takbir kapanpun, sendiri-sendiri pribadi. Kalau muqayyad itu diikat atau dia melihat waktu sholat, pada subuh takbir, pada zuhur takbir. Nah, jadi ada yang keliru memahami tentang takbiran ini. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa kalau sudah tanggal 10 ya udah nggak perlu takbir lagi tanggal 11. Padahal masih ya dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu ada takbir muqayyad. Yang keliru Idul Fitri justru malah diselesaikan 1 Syawal nyampe maghrib. Padahal begitu khotib selesai turun dari mimbar, udah takbirnya udah nggak ada lagi. Nah ini yang masih banyak ya kekeliruan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya maka dari itu, fayan bagi lil muslim an yastahdir fadla hadhil ayyamil 'ashr. Maka jangan sampai kaum muslimin yang diberikan rizki berupa 10 awal Zulhijjah disia-siakan. Wa an yahris 'alal istihad, maka rakuslah untuk serius beramal solih di 10 awal Zulhijjah ini. Wal muwafiq man waqafallahu ta'ala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tentunya dengan berdoa. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, amalan puncak daripada amalan di awal 10 Zulhijjah ini atau 10 awal Zulhijjah ini terletak pada tanggal 10. Ma'amila adamiyun, tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh Bani Adam yauman nahri pada tanggal 10. Gak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada tanggal 10 kecuali ihraqud dam. Apa itu? Mengucurkan darah kurban. Puncaknya di situ. Puncak amal solih, puncak tertinggi amal seorang Bani Adam yang diberikan tanggal 10 masih hidup, itu ada pada penyembelihan hewan kurban. Yang kita anggap berat, yang kita anggap sulit, ternyata itulah bukti keimanan seseorang. Bahwa 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah bulan atau puncak amal solih, yaitu mengucurkan darah. Rasulullah SAW nggak cuma ngomong aja, Rasulullah juga mencontohkan. Bahkan di Haji Wada beliau menyembelih 60 sapi. Ya. Onta, sapi, emang ada sapi? Onta maksudnya ya. Beliau menyembelih 60 onta dengan tangannya sendiri. Luar biasa itu. Padahal umur Rasulullah saat itu sudah 62 tahun. Masih bisa gitu untuk nyembelih 60 udhiyah. Di bulan-bulan lain, di tahun lain, tahun sebelumnya, beliau sangat biasa untuk berkurban 2 kambing. Kabsyaini amlahaini. Dan beliau memilih kambing yang paling istimewa. Maka kalau Bapak Ibu cari sendiri, ya maka Bapak Ibu pilihlah hewan kurban yang bulu putihnya lebih banyak dari bulu hitamnya. Lah, malah beli yang coklat. Ya, bulu putihnya lebih banyak dari bulu hitamnya. Ya, karena itu yang dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan hewan kurban. Seberapa baik hewan kurban yang dikorbankan, maka segitulah pahala yang Allah akan berikan. Tapi bukan semata-mata luhum, bukan semata-mata daging, bukan semata-mata hewan kurban yang Allah Subhanahu wa taala lihat.
tapi layyanallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Jadi Allah itu nggak ngelihat, hampir nggak peduli dengan 25 juta harga sapi yang kita korbankan. Allah juga hampir tidak melihat 5 atau kambing istimewa atau paket sultan yang yang kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan seseorang yang berkurban. Ya, jadi bukan semata-mata urusannya kalau kambingnya yang sultan berarti gede nih pahalanya. Ya, itu bagian daripada indikasinya. Tapi yang paling penting bukan seberapa mantap hewan udhiyahnya, tapi seberapa kita bertakwa. Tentunya di dalamnya ada keikhlasan, di dalamnya ada ketaatan, di dalamnya ada ketundukan, di dalamnya juga ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilihat. Jadi kambing pilih yang sultan, tapi biar dibilang orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa taala nggak jadi untuk memberikan daripada kemuliaan puncak amal. Jadi paling penting itu adalah tentang ketakwaannya. Ya. Baru setelah itu seberapa kualitas hewan udhiyahnya. Nah, maka setelah kita mengkondisikan hati kita dengan penuh keikhlasan, ketundukan, kepatuhan, ketaatan, baru setelah itu kita pilih yang paling baik. Ya silakan yang 2 juta ada, bahkan ada yang buka 1,9, 2 juta, 2,3, 25, 27, 32, 35, 40, 45, 5 juta. Nah, kan ada paket ABCD itu biasanya juga. Artinya bahwasanya banyak itu pilihan. Maka kalau Bapak Ibu pengen sendiri nyari, ya maka pilihlah amlaha ini, yaitu yang bulu putihnya lebih banyak daripada bulu hitamnya. Ini diantara yang Rasulullah SAW pilihkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, maka itu tadi bahwa Rasulullah itu bukan cuma ngajak, bukan cuma nyuruh. Ya. Ketika ditanya sama sahabat, apa pentingnya berkurban wahai Rasulullah? Ma hadhil adhahi. Apa pentingnya? Kenapa kita harus berkurban? Kenapa kita perlu berudhiyah? Maka jawaban Rasulullah, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah bapak kalian, yaitu Ibrahim. Fama lana minha. Lalu apa yang bisa kita dapat dari kurban yang kita berikan? Maka jawabannya adalah likulli sya'ratin minha hasanah. Setiap satu rambut dari hewan kurban yang kita korbankan dihitung satu kebaikan. Fasuf. Lalu bagaimana dengan yang lebih lembut daripada rambut? Yang lebih lembut daripada rambut berarti bulu. Maka jawabannya adalah fasufi minasya'rah hasanah. Satu bulu yang ada di rambut, berarti satu rambut itu mungkin ada beberapa bulu. Nah, setiap suf atau setiap bulu juga dihitung satu kebaikan. Siapa yang nggak punya kerjaan untuk ngitung berapa banyak bulu domba, bulu kambing? Siapa yang nggak punya kerjaan? Silakan dihitung. Nah, itulah pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, jadi banyak sekali. Ketika Ustadz Umar Mita ditanya, mana yang lebih utama ya Ustadz Umar? Tentang udhiyah atau sedekah duit? Udhiyah di tanggal 10 atau sedekah uang dengan harga yang semisal. Misalkan harga kambing yang paling murah 2 juta untuk hewan udhiyah. Kita nggak pakai kambing, tapi pakai duit aja. Sedekah duit aja. Sedekah duit aja dah 2 juta. Apa jawabannya? Seandainya yang diinfakkan 100 juta itu tidak akan menandingi pahala daripada berkurban meskipun cuma 2 juta. Jadi ya luar biasa. Besar sekali ternyata. Kenapa? Memang itu waktunya gitu. Allah itu nggak minta kamu untuk ngeluarin duit, tapi ngeluarin kambing, ngeluarin sapi atau ngeluarin onta. Itu yang diminta. Nah, maka jangan akhirnya berbelok menuju yang lain. Maka ketika ditanya mana yang lebih utama, Ustadz? Antara sapi
ataukah kambing? Maka para ulama ya berbeda pendapat. Tapi pendapat yang saya ambil adalah lebih utama kambing. Karena apa? Karena begitulah Rasulullah, begitulah Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada manusia. Namun, jika yang dilihat adalah maslahat, maka sapi lebih utama. Ya, maka ya silakan saja. Ya, dua-duanya boleh. Kalau kita memang perlu kambing, ya sekalian kambing yang bagus. Ya. Kalau mau cari yang sapi, ya berarti mencari maslahatnya. Wah, lihat nih orang sini nih yang sapi sedikit. Padahal kalau sapi dagingnya lebih banyak. Kan jauh lebih banyak, bukan cuma banyak kan. Mungkin kalau daging kambing kan kisaran 10 kilo aja udah banyak betul itu kayaknya. 10 sampai 12 kilo kan. Mungkin ada juga yang nggak sampai, baru 6. Yang harga 2 juta ke bawah kayaknya cuma 6 sampai 7 kilo doang itu dagingnya. Sementara kalau sapi, 7 orang kali 3 sama dengan 21 juta dapat sapi daging yang banyak. Sehingga masalahnya luas. Nah, maka pilih sapi. Jadi ya dilihat saja keadaannya bagaimana. Baik, begitulah Bapak Ibu sekalian daripada keutamaan daripada melakukan kurban, yaitu udhiyah. Kemudian yang paling terakhir adalah terkait hikmah. Hikmah mengapa ada kurban? Mengapa ada udhiyah? Ada 4 hikmah daripada udhiyah ini, ya ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam kitab Minhajul Muslim. Ya, ini buku yang terkenal, terjemahannya sudah banyak, sekian banyak percetakan juga mengeluarkan buku ini. Pertama adalah asyukru lillah ala ni'mati bahimatil an'am. Bentuk syukur kepada Allah atas nikmat hewan ternak. Ya, bersyukur kepada Allah karena hewan ternak ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan daripada hewan udhiyah atau hewan kurban itu atau hewan ternak itu, sekaligus Allah carikan makannya. Hamparkan tempat yang hijau di mana bisa diambil makan oleh hewan udhiyah itu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ya, yang tadi saya jelaskan bahwa sunnah abikum Ibrahim itu adalah sunnah bapak kita. Ya, sunnah daripada bapak Nabi, ya. Bapaknya para anbiya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Di mana tentunya ya Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana Ismail alaihi salam. Jadi ada terjemahannya ya, ada tafsir terkait tentang bagaimana cara Rasulullah cara Ibrahim itu menyembelih ya. Disuruh tutup biar nggak tega, biar tega ya. Karena kalau dibuka nanti jadi tega, jadi nggak tega. Nah, sama ternyata Rasulullah juga cara nyembelih juga begitu. Ya, di antaranya adalah kakinya menginjak tulang rusuk kambing. Kemudian matanya ditutup pakai kuping. Makanya kupingnya kalau bisa jangan yang potong. Ya, walaupun itu ada perbedaan ulama sih ya, tentang kuping. Ya, kalau apa namanya itu? Tanduk. Ya, kalau potongnya cuma setengah masih boleh tapi makruh sih. Ya, lebih baik cari yang bagus sekaligus sempurna. Ada yang pincang, sebaiknya jangan juga. Ya, itu diantaranya. Yang kedua, yang ketiga adalah berbagi cinta, berbagi kebahagiaan, sedekah kambing. Ya, kita ini barangkali nggak makan daging kalau nggak Lebaran. Ya, makanya adanya Idul Adha ini selain daripada bentuk kepatuhan, ketundukan, ketaatan, maka yang kedua adalah agar bisa mendapatkan berbagi cinta di antara kaum muslimin. Maka Wahbah Zuhaili beliau mengatakan dalam tafsir Al-Munir ya, beliau bilang bahwa dalam udhiyah itu ada 2 keistimewaan. Pertama robbani, kedua insani. Masya Allah ya. Jadi pertama robbani, kedua insani. Robbaninya apa? Ya pahala yang besar. Insani itu ada namanya sosial, yaitu berbagi kebahagiaan. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah berkurban adalah bentuk daripada ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi layyanallahu luhumuha wala dima'uha. Bukan itu yang Allah terima, dagingnya. Bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima daripada ketakwaan mudhahi atau ketakwaan orang yang berkurban. Saking luar biasanya hewan udhiyah saat disembelih, kecepatan
turun atau jatuhnya darah ke apa namanya itu? Tanah itu kan sepersekian detik sih. Ternyata sebelum sampai ke permukaan tanah itu lebih dulu sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasanya. Jadi padahal cepatnya minta ampun itu darah kalau habis dibeleh. Tapi ternyata pahalanya lebih dulu sampai kepada Allah sebelum darah itu nempel ke atas permukaan tanah. Ini dah luar biasa daripada keistimewaan udhiyah ini. Barangkali ada sisa waktu 5 menit. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. 1 menit ya? Ngada-ngada berarti. Berarti enggak 1 menit ini. Oke, barangkali demikian. Semoga ini bisa difahami dan mari kita bersama-sama untuk memuliakan, mengistimewakan dan memaksimalkan melakukan amal kebaikan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.